Pemirsa, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan pada kuartal kedua di tahun 2026. Sebelumnya, para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 di tahun 2026 akan melambat dibandingkan dengan 3 bulan pertama di tahun ini. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB UI, Mas Teguh Rifki. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi Mbak Jessica, apa kabar? Baik, Mas Rifki, kalau kita lihat proyeksi dari LPM FEB UI untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua di tahun 2026 ini 4,8%. Kemudian kalau kita lihat konsensus pasar, ini 5,0 hingga 5,1%. Dan kemarin akhirnya dirilis oleh Badan Pusat Statistik, ternyata pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,29% secara tahunan untuk kuartal kedua. Apakah ada catatan khusus, Mas, melihat rilis yang disampaikan oleh BPS? Iya, beberapa catatan yang kita highlight dari angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis kemarin ya, sebesar 5,29%. Secara umum memang jauh di atas konsensus ya, atau paling tidak di atas konsensus market gitu ya, antara 5,0 sampai 5,2 ternyata lebih tinggi lagi. Bahkan ini lebih tinggi dari estimasi LPM sebesar 4,8%. Nah, kenapa ini lebih tinggi? Ternyata kita melihat memang ada aspek dari konsumsi pemerintah yang tumbuhnya sangat tinggi, yaitu mencapai hampir 16%. Jadi, kalau kita melihat secara keseluruhan, mungkin catatannya adalah memang pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 kemarin ini tidak di-drive atau tidak didorong oleh peningkatan produktivitas. Artinya, memang ini kita belum melihat sumber pertumbuhan itu dari konsumsi rumah tangga atau dari investasi, tapi lebih dari program-program pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga memang ini tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara inklusif. Oke, ini menarik, Mas, karena kalau kita lihat datanya sesuai apa yang Mas Rifki katakan, konsumsi pemerintah yang naiknya 15,97%, ini terutama terakselerasi karena pencairan gaji ke-13 dan juga belanja operasional. Seberapa besar berkelanjutannya dorongan hal tersebut nantinya untuk semester kedua? Harusnya tidak akan berkepanjangan ya, karena satu, gaji ke-13 ini kan hanya dicairkan sekali dalam setahun. Kedua, belanja operasional ini kita melihat banyak sekali untuk realisasi konstruksi, misalnya Koperasi Desa Merah Putih, lalu kemudian belanja barang untuk MBG. Jadi memang ini semua adalah hanya untuk beberapa program flagship saja. Di sisi lain, ini ke depannya juga akan menggerus postur fiskal kita yang memang sudah menyempit saat ini. Jadi kalau ini terus didorong hanya dari konsumsi pemerintah, nampaknya akan terhalang nanti dari mandat defisit 3%. Kedepannya seharusnya memang didorong oleh sektor swasta, bukan lagi dari konsumsi pemerintah. Jadi kita melihat memang ruang untuk konsumsi pemerintah melanjutkan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini relatif terbatas, sehingga kita estimasi ke depannya kalau dari dunia usaha atau dari rumah tangga tidak meningkat produktivitasnya, maka pertumbuhan ekonomi juga relatif ada risiko untuk melambat di sisa tahun 2026. Mas Rifki, yang selalu menjadi catatan dan juga menjadi fokus setiap rilis pertumbuhan ekonomi adalah terkait dengan resiliensi dari konsumsi rumah tangga selama kuartal 2 tahun 2026. Bagaimana, Mas? Ditambah kita juga mengingat tadi sebelumnya di berita pengantar tidak ada driven seperti di kuartal sebelumnya, misalnya dari sisi bagaimana ada banyak momentum-momentum besar. Bagaimana di kuartal 2 resiliensinya dari konsumsi rumah tangga? Iya, kalau kita lihat konsumsi rumah tangga kan di kuartal 2 melambat ya, tumbuh 5,06% dari sebelumnya 5,52%, di mana di kuartal 1 ini ada faktor musiman, ada Ramadan, ada Lebaran. Nah, di kuartal 2 memang tidak ada faktor musiman tersebut sehingga relatif melambat. Kalau secara keseluruhan kita melihat memang pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif resilient, artinya masih di kisaran 5 persenan.
Tapi ke depannya ini kita melihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga relatif stagnan. Artinya memang tidak kelihatan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini mampu mendrive pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi lagi. Sejauh ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga align dengan pertumbuhan ekonomi di 5%-an. Dan pertumbuhan ekonomi hanya bisa tumbuh lebih tinggi saat ini karena didorong konsumsi pemerintah saja. Jadi kita harapkan sebetulnya ke depannya konsumsi rumah tangga ini bisa jauh lebih produktif lagi karena kalau enggak kita akan stuck di level pertumbuhan yang berada hanya di kisaran 5%. Hmm. Mas Rifki, tapi melihat data yang ada, pertumbuhannya ditopang oleh leisure ya Mas, yang spendingnya kelompok menengah atas, sedangkan untuk kelompok menengah bawah ini bagaimana kondisinya? Apakah mereka mengalami squeeze ataupun penekanan daya beli? Iya betul, yang kelompok menengah ke bawah cenderung mengalami squeeze. Di periode Q2 kita melihat inflasi ini mulai meningkat. Salah satunya adalah karena harga energi yang mulai meningkat. Lalu kemudian harga-harga bahan pokok juga meningkat. Di sisi lain, kita tahu selama Q2 ini ada momentum kenaikan harga Pertamax yang menekan daya beli kelas menengah. Jadi memang kelas menengah ke bawah ini relatif cenderung tertekan. Dan ini juga terlihat dari data LPS bahwa rata-rata simpanan tabungan masyarakat yang nominalnya di bawah 100 juta ini terus menurun. Nah, kelompok menengah atas ini memang mampu meng-afford untuk melakukan leisure, di mana di Q2 kemarin juga ada periode libur sekolah, sehingga kemudian beberapa kelompok menengah atas ini bisa melakukan leisure seperti aktivitas pariwisata. Jadi memang ketimpangan ini juga masih cenderung terlihat dalam breakdown konsumsi rumah tangga selama Q2 2026. Hmm. Mas Rifki, tadi kita sudah berbicara terkait dengan lonjakan belanja pemerintah, kemudian terkait dengan konsumsi rumah tangga. Dan satu hal lagi yang selalu menjadi pembentuk dari sisi demand side ini adalah pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Yang mana kalau kita lihat rilisnya ini tumbuh 6,87%, tetapi ternyata lonjakan utamanya pada barang modal kendaraan dan juga peralatan operasional. Bagaimana penilaian ataupun catatan dari LPEM soal ini? Ya, lagi-lagi catatan dari kita ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini masih ditopang oleh program pemerintah. Ini kan impor kendaraan ini untuk mensupport MBG dan KDMP. Jadi tanpa adanya kedua program ini sebetulnya kita tidak melihat adanya perbaikan produktivitas yang signifikan. Jadi memang ini hanya ditopang oleh program-program flagship dari pemerintah saja yang kita juga masih perlu melihat ke depannya apakah nanti eksekusinya di lapangan akan produktif atau enggak. Artinya penggunaan kendaraan ini apakah kemudian bisa diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang sustainable atau enggak. Tapi kalau kita melihat kualitas pertumbuhan Q2 ini tanpa belanja pemerintah memang masih belum produktif dan relatif masih cukup rendah. Jadi kalau kita take out big spending dari pemerintah sebetulnya juga pertumbuhan ekonomi kita ini masih berada di bawah 5%. Jadi memang ini hanya didorong oleh satu atau dua engine of growth yang nampaknya juga tidak bukan program-program yang akan mensustain growth ke depannya. Baik, terima kasih Mas Teguh Rifki selaku ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEBUI sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.